Mungkin masing-masing bapak saya panggil Mbak aja. Ini sekilas tentang saya, bahwa saya sekarang anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan seperti yang sudah saya tadi simulasikan press conference. Adapun pengalaman jurnalis, saya di Media Indonesia, kemudian di Media Indonesia Online, dan di metrotvnews.com, metrotvnews.com. Selama 20 tahun berpindah-pindah tempat. Lanjut. Nah ini, saya awali materi kita dengan melihat gambar ini. Ada apa dengan gambar ini? Tadi sudah saya katakan, Bapak Ibu datang ke sini, teman-teman datang ke sini, tentu tidak dalam keadaan, kalau ibarat gelas tidak dalam keadaan gelas yang kosong, tapi gelas yang sudah terisi. Ditambah lagi isinya sudah bertambah sejak pagi sampai sore tadi. Jadi saya dalam waktu yang tidak terlalu lama akan sedikit nambahin supaya itu terlihat penuh, gitu ya. Ibarat gelas terlihat penuh. Lanjut. Ini saya tadi perhatikan, sempat saya screenshot materi dari teman-teman yang lain, Pak Suldi, kemudian Pak Bukhari, Pak Jamal, sama Om Iyas. Ya, saya memanggilnya Om Iyas, Ibu Fajriah. Dari diantara materi-materi yang disampaikan, tentu Bapak Ibu atau teman-teman semua, seperti yang sudah saya katakan, bukan orang awam dalam urusan seperti ini. Nah, sebelum saya lanjut, supaya nggak terlalu tegang, supaya agak sedikit nyantai, saya mau kasih game dulu. Saya masih game dulu. Gamenya, kata kuncinya adalah, kalau Pak Romi dipanggil apa? Pak Romi. Gamenya dipanggil apa? Menurut Kak Romi. Jadi ikuti apa yang disampaikan oleh Kak Romi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu mengikuti instruksi saya sesuai apa yang dikatakan Kak Romi. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang tahu tentang game ini, tapi untuk supaya tidak terlalu tegang, gitu ya, terlalu kaku, nah silakan berdiri. Berarti salah semua ya. Salah semua. Karena ikuti permainan saya, kata-kata saya sesuai setelah saya mengatakan menurut Kak Romi. Yang masih duduk itu yang betul. Karena tadi saya bilang bangun semuanya, nggak ada menurut Kak Romi bangun semuanya, gitu. Belum fokus. Ya hampir semua atau memang semua ya? Semua. Baik. Nah, akan saya lanjutkan permainannya. Mbak, siapa namanya Pak? Nah, salah lagi kan? Menjawab dengan, karena saya langsung nanya Mbak, siapa? Kalau Mbak, menurut Kak Romi siapa namanya? Kira-kira seperti itu. Ya, udah singkat aja. Baik. Cukup sampai situ ya. Ininya. Baik. Ini yang tadi disampaikan saya screenshot yang disampaikan Pak Bukhari, Bang Boy, dan Pak Suldi tentang beliau menyampaikan tentang green design. Kalau Pak Bukhari menyampaikan lebih pada tentang berita, kalau Pak Suldi lebih pada medsos. Nah, dari diantara seluruh yang disampaikan beliau-beliau itu, tentu sudah Bapak Ibu sudah melakukannya semua, baik pengumuman, press release, apalagi karena instansi tentunya ya, kemudian promosi, aktivasi,
ada tips of the day. Nah, di tips of the day inilah saya akan sedikit menambahkan soal tips itu. Barangkali teman-teman juga udah tahu semua bagaimana tips dan trik untuk mengangkat media sosial kita, bagaimana supaya dapat follower yang lebih banyak, bagaimana supaya dapat postingan itu dapat like yang banyak atau direspon dalam bentuk komentar dan lain sebagainya. Lanjut. Nah ini sedikit saja, ya. Saya hanya membahas medsosnya, saya hanya membahas 2 saja karena keterbatasan waktu, dan ditambah nanti tentang websitenya. Ya. Saya hanya membahas di medsosnya Facebook dan Instagram saja. Ya. Ini trik agar status FB direspon orang lain. Ya. Pertama, bahwa ternyata pihak Facebook itu punya algoritma sendiri yang unik, yang dia bisa menentukan postingan kita itu bisa dilihat orang atau tidak. Meskipun tidak di blog, ya, tidak di banner, tapi postingan kita itu kadang tidak bisa terlihat di teman-teman kita. Kenapa? Karena ternyata dia punya algoritma sendiri yang unik, ya. Nah, postingan itu akan lebih sering muncul di tempat orang, di kontak kita, di teman kita itu karena salah satunya karena ini. Pertama adalah ucapan selamat. Kalau postingan kita mengandung kata-kata positif tentang ucapan selamat, misalnya happy birthday, selamat ulang tahun, atau anniversary, ya, hal-hal yang semacam itu, atau selamat atas pengangkatan sebagai pejabat baru, itu akan paling tinggi oleh Facebook disebarkan ke seluruh teman-teman kita. Ternyata itu, ya, ucapan selamat. Nah, jadi teman-teman di instansi ya sering-seringlah memberikan ucapan selamat di akun Facebook. Misalnya ada, jangan dilewatkan kalau ada pengangkatan pejabat baru, kenaikan pangkat atau golongan dari teman-teman atau atasan. Kemudian ada apapun yang bisa diucapkan selamat, kan tentunya seluruh pegawai ada hari lahirnya. Gak apa-apa itu di akun Facebook ini diberikan ucapan selamat, dan tentunya nanti ada penjelasannya disertai dengan foto, ya. Yang kedua, hindari meminta orang lain like, share, atau mengomentari status. Jadi kita misalnya memposting sebuah foto, tapi keterangannya misalnya jalan-jalan ke Bandung atau ikut kegiatan pelatihan Bandung, tolong like dan komen ya, misalnya gitu. Itu oleh Facebook ternyata dikurangi visibilitasnya kalau ada postingan yang pakai meminta. Selain oleh Facebook dikurangi visibilitasnya, teman-teman kita juga, kontak kita pasti ilfil. Ngapain sih posting-posting pakai minta, pakai ini gitu ya, minta-minta di like, di share, apa di komen. Terus yang berikutnya, trik yang berikutnya, buatlah postingan yang bagus dan penting. Ya, kalau ada peristiwa-peristiwa yang ya seperti tadi, selain ucapan selamat kepada seseorang,
peristiwanya juga bisa diposting juga tentang pelantikan, misalnya pelantikan pejabat struktural, disebutkan yang mengandung 5W1H-nya disertai dengan foto. Itu juga akan meningkatkan visibilitas postingan Facebook kita, ya. Ditambah lagi nih nomor 4, gunakan isu yang tren. Misalnya lagi trennya ini minyak goreng. Kita jangan ambil sisi negatifnya, ambil sisi positifnya. Dengan meskipun menyampaikan minyak goreng langka, tapi dengan kalimat-kalimat yang kita positifkan. Mudah-mudahan kelangkaan minyak goreng ini segera bisa diatasi oleh pemerintah, misalnya, gitu ya. Jadi bukan caci makinya yang kita keluarkan, justru harapan. Kemarin juga waktu misalnya COVID sedang tinggi-tingginya, kan ada orang yang percaya COVID, tapi juga ada yang percaya COVID itu ada, cuma dipolitisasi, dijadikan alat. Ada itu yang percaya itu. Ada orang yang percaya bahwa kalau COVID masuk rumah sakit, katanya ya nggak akan lama lagi, karena kematian korban COVID itu yang menderita COVID itu akan menguntungkan beberapa pihak katanya, ya. Bisa jadi seperti itu, karena ada pengakuan kepala daerah menerima insentif sampai berapa puluh juta, dihitung berdasarkan korban COVID yang meninggal. Itu kan komersialisasi COVID. Tapi kita ambil yang itu kan yang tren, tapi ambil yang positifnya. Mudah-mudahan serangan badai COVID bisa segera diatasi oleh kita semua, misalnya. Itu kira-kira yang trik-trik agar Facebook kita di respon oleh orang lain. Kemudian tambahkan banyak link. Nah, kalau di instansi Bapak Ibu ada punya akun Twitter, Instagram, ada Facebook, tentu ada situsnya juga, ada lamannya juga. Nah, berita-berita itu bisa di-copy untuk dimasukkan ke dalam link, dicantumkan di postingan itu. Jadi postingannya berupa link. Itu juga oleh Facebook ternyata ditinggikan visibilitasnya. Akan lebih banyak teman-teman kita, teman-teman yang punya akun untuk bisa melihat itu, ya, berdasarkan algoritma unik yang dimiliki oleh Facebook. Hindari kata-kata negatif. Nah ini, misalnya mati listrik, PLN, apa kerjanya nih? Gitu misalnya, 6 jam mati, saya kayak udah di dalam gua, gitu. Makian-makian. Atau kemana ini polisi lalu lintas, giliran macet nggak ada yang kelihatan, giliran lancar pada ngumpet-ngumpet mau nilang, misalnya. Yang model-model begitu hindari, karena itu ternyata visibilitasnya diturunkan oleh Facebook, ya, supaya tidak banyak orang yang bisa melihatnya. Nomor 7, sertakan beberapa foto atau video dalam status. Ini juga ternyata terbukti bisa lebih meningkatkan visibilitas. Karena kalau hanya bentuk teks-teks saja, apalagi teksnya terlalu panjang, orang akan bosan membacanya. Tapi kalau disertai foto, apalagi dengan pertimbangan fotonya, pertimbangan dengan tata letak, itu akan lebih tinggi visibilitasnya.
kalau saya pengalaman untuk membuat Facebook ini memang tidak terbatas fotonya, tidak dibatasi, tapi kalau saya membatasi hanya 5 maksimal, karena 5 itu biasanya 2 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan, dan kita pada saat mempostingnya kita harus bisa membayangkan foto ini kan menghadapnya agak ke kiri, ke kiri. Kalau dia agak menghadap ke kiri, kita taruhnya dia di pinggir sebelah kiri. Ya. Untuk yang ke kanan, yang arahnya ke tengah gitu, menghadapnya ke tengah, kan dia ada 2 baris, 2 di kiri, 2 di kalau dari ini yang posisi kita ya, 2 di kiri, 3 di kanan. Yang ini yang agak menghadap ke sana. Yang ini sisanya boleh diatur antara yang ke depan atau yang menghadap ke tengah. Itu kira-kira gambaran bagaimana membuat tata letak fotonya. Kemudian juga kaitan dengan foto itu, kalaupun ada foto yang sejenis, jangan fotonya agak mirip-mirip gitu. Usahakan yang memang berbeda angle-nya, sudut pengambilannya. Misal ada foto bersama, ada yang tegap, ada yang begini. Kalau polisi tambah lagi yang presisi, itu dimasukin semua, itu juga membosankan, ya. Tapi kalau misalnya 1 atau 2 foto bersama, misalnya dalam sebuah kegiatan, 1 adalah di podium, 1 lagi dari sudut belakang peserta, itu jadi enak dilihatnya dan akan meningkatkan visibilitas postingan itu, ya. Nah, ini nomor 8, posting di jam-jam penting. Karena ternyata tadi juga sudah disampaikan sama Pak Sulhi, ada jam-jam di mana orang-orang itu tinggi penggunaan atau melihat medsosnya. Misalnya di jam 9, hasil penelitian itu jam 9 ternyata banyak yang melihat medsos pada saat sudah sampai di kantor, sudah mulai bekerja, itu biasanya buka medsos dulu. Terus jam makan siang, jam 11, jam 12 itu juga banyak tinggi orang melihat medsos. Sore saat istirahat dan menjelang tidur. Nah, kalau mau dilihat, lebih banyak dilihat postingan kita di jam-jam itu, karena apa? Begitu di like orang, akan naik lagi dia otomatis. Di like lagi akan naik lagi, apalagi di komentar, ditambah komentar, dia akan naik dan akan makin banyak, tinggi visibilitasnya. Tapi kalau kita postingnya jam 5, belum ada yang lihat, masih pada ada yang mandi, ada yang sholat subuh, maka makin jamnya nambah, jam 6, jam 7, belum ada yang like, belum ada yang komen, itu postingan kita akan turun. Maka tidak ada lagi yang melihat, tidak ada yang lagi komen, akan sangat sedikit, visibilitasnya jadi rendah. Terakhir tentang status evidence body orang ini, buat postingan secara reguler, apalagi kalau instansi, misalnya makin banyak ya, makin banyak postingan, tentu dengan yang trik-trik yang sudah saya sampaikan, itu akan makin visibilitasnya tinggi, ditingkatkan oleh Facebook. Minimal misalnya sehari 2 kali, jam 9 ditambah lagi jam 5, atau jam 12 ditambah jam 9 malam misalnya. Kalau kita melakukannya secara reguler, itu maka akan tinggi visibilitasnya. Lanjut. Oh iya, maaf yang kembalikan dulu tentang foto video ini. Kita juga bisa merencanakan
mendesain apa yang kita mau posting, kita mau menggambarkan apa nih? Misalnya sebuah perjalanan, kita buat video, kita stop video, nggak harus berurutan. Dari yang kita turun kalau perjalanan pasti dari yang mulai awal. Tapi kalau misalnya kita berada di lingkungan sini, mau menggambarkan aktivitas kita, nggak harus juga dari mulai awal. Karena kita misalnya di sini bermalam, mulai dari misalnya di kamar atau misalnya di sebuah kegiatan sini. Nah, kalau kita rangkai videonya, baru kita urutkan. Mulai dari kita datang misalnya, masuk lift, berkegiatan, istirahat, bisa. Contoh video yang pernah saya buat dan alhamdulillah mendapat latihan video dengan perencanaan itu seperti ini, yang perjalanan saya. Saya agak mau pakai apa ya? Jadi kita merencanakan membuat video perjalanan misalnya. Kita dari mulai awal naik kita sudah mulai videokan sedikit-sedikit aja. Nanti digabung dengan aplikasi-aplikasi. Kalau saya membuatnya dengan aplikasi Pelikan, ya. Keretanya jalan sampai kita turun. Ya. Ini saya, ya cukup Pak. Ini saya sebenarnya jalannya sendiri. Jadi pada saat naik sendiri videokan, kereta itu jalan saya videokan. Itu kereta jalan itu juga bukan kereta yang saya naikin. Jadi yang penting kan ada penggambaran kereta jalan. Nah, kemudian di perjalanannya kita sempat videokan juga. Pada saat turun, karena saya sendiri, saya minta tolong satpam kereta, Pak, tolong pada itu juga kereta yang bukan saya naikin sebetulnya, sudah kereta lain. Saya minta tolong pada saat saya turun di videokan. Nah, nanti bisa kita gabung dengan aplikasi-aplikasi edit video. Kalau saya menggunakannya dengan menggunakan Pelikan. Dengan Pelikan ini bisa kita masukkan musik, bisa kita gandeng-gandeng, kita cut mau ke berapa detik itu akhirnya bisa tersambung sebuah video yang runtun gitu ya. Oke, satu lagi, kalau ini yang tanpa menyambung, tapi memang hanya saya tambahkan lagu yang sesuai. Jadi kalau tadi ada penjelasan saya tentang caption atau teks foto juga harus sesuai. Nah, ini juga lagu misalnya. Lagu itu juga harus diusahakan sesuai situasi alam. Apa nih yang kita mau ceritakan? Nah, lagunya kita pilihkan tentang alam atau kegiatan ini karena kegiatan pramuka. Kita carikan lagu pramuka misalnya. Silakan di. Jadi kita nge-share video, kalau hanya tanpa suara kurang menarik, kita isi lagu, tentunya lagunya yang sesuai dengan apakah itu situasi kita mau menggambarkan situasi alam atau rajinnya seorang anggota pramuka gitu kan. Nah, kita bisa pilihkan ada aplikasi yang langsung mengisi lagu, ada juga aplikasi kalau saya menggunakannya karena tidak ada lagunya, saya cari-cari lagu pramuka di aplikasi itu, saya
memasukkannya lewat sulis suara. Aplikasi di tambahan itu fitur sulis suara. Jadi ditambahkan lagu itu. Lanjut ke ini Mas, ke Instagram. Masih yang soal tadi foto, kalau tadi tentang audionya harus sesuai, caption juga sesuai. Jangan misalnya kita ingin menggambarkan, memperlihatkan panorama yang indah, tapi kita kata-kata bijaknya misalnya tentang fitnah, tentang itu kurang pas kayaknya. Tapi kalau untuk menyejukkan, tujuan kita menyejukkan hati orang dengan gambar-gambar yang panorama yang indah, itu masih pas, ya. Artinya antara caption dan video atau audio memang harus kita sesuaikan. Lanjut tentang cara agar postingan Instagram lebih menarik. Nah, yang pertama adalah tampaknya bersambung, seperti yang gambar tadi itu, yang gambar apa? Yang gambar pramuka itu. Yang ini, ya. Ini sebenarnya dia 6 postingan. Dia menggunakan pemecah gambar. 6 postingan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini juga 6 postingan yang tampaknya menjadi satu. Ini menggunakan aplikasi pemecah gambar, atau kita di Photoshop kita ukur dulu. Karena di Instagram itu kan kalau feed satu kali 1:1 ya, 1:1. Nah, maka berarti ini kita 3:2 ya, 3:2 baru kita pecah gambarnya. Nanti di postingnya satu-satu. Ini akan lebih menarik orang untuk, kalau akun kita buka untuk publik, akan lebih menarik orang untuk akhirnya mengikuti kita. Tapi fotonya kan nggak harus seperti ini, tergantung apa yang kita mau posting. Ya. Nomor 2, tentang Instagram lebih menarik. Buat caption menarik, ya. Misalnya dengan kata tips dan trik atau solusi membuat apa, itu orang akan lebih menarik untuk bisa lebih mengetahui. Atau dengan pertanyaan, ya, bukan pernyataan. Kalau dengan pertanyaan biasanya orang akan lebih banyak mengklik, misalnya di mana kita bisa mendapatkan minyak goreng yang murah. Ini daftar toko-tokonya misalnya, atau kapan mulai dibuka seleksi atau pendaftaran CPNS, ini jadwalnya. Nah, biasanya dengan kata-kata caption yang seperti itu orang akan bisa lebih. Soal fotonya itu bisa kita sesuaikan, ya, yang bisa mendukung caption. Nomor 3, buat jadwal untuk mengunggah foto. Ya, ini di Instagram, kalau yang sering main Instagram itu bisa saja kita atur kapan waktu kita mempublikasinya. Nggak harus pada saat kita buka terus kita langsung publish, nggak. Bisa juga diatur kapan kita mempublish itu. Kemudian hindari mengunggah foto yang tidak perlu, ya. Ini salah satunya itu tadi, foto-foto yang sama posenya, mirip-mirip posenya, itu kita
sortir aja mana yang paling bagus. Kalau mau ada 2-3 foto, pilih yang posenya berbeda. Yang ada lagi orang sambutan pegang mic atau ada di podium. Nah, yang sama-sama itu yang tidak perlu, nggak usah diunggah lagi. Nomor 7, gunakan aplikasi edit foto. Ini banyak sekali aplikasi edit foto yang bisa kita gunakan untuk memperindah, mempercantik, menggabungkan, mengoreksi warna. Ada Blender, ya Blender ini bisa menyatukan, bisa juga seperti cermin, ya. Tangan kita begini, kita pasang di aplikasi yang di Blender dipakai cermin, itu maka akan di sebelahnya seolah-olah kita sedang berdua, tapi dengan diri kita juga. Itu di Blender adanya. Banyak aplikasi-aplikasi foto yang bisa dimanfaatkan untuk mengedit, memperindah, mempercantik foto-foto itu. Ada Canva, ini yang lagi tren Canva ya, karena dia menyediakan berbagai background, kemudian berbagai tata letak penggabungannya itu di Canva banyak. Kalau Snapseed ini itu juga bisa untuk koreksi warna. Paling bagus di sini koreksi warna, ya. Strukturnya juga diperjelas. Misalnya kita foto awan, ya, foto awan kurang jelas nih. Kita pakein di Snapseed ini pakai tambah strukturnya, maka dia akan lebih jelas tuh detil awannya. Ya, ditambah lagi macam-macamnya, kecerahannya, kontrasnya, menghilangkan bayangannya. Ini semua ada di aplikasi-aplikasi ini, Blender, Canva, Snapseed dan lain-lain. Ya. Terakhir, nah ini optimalisasi SEO untuk laman blog, ya. Search Engine Optimization, ya. Ini semuanya untuk supaya langkah-langkah ini semua untuk supaya website kita, laman kita lebih banyak pengunjungnya, ya. Membuat judul yang menarik, yang sudah sama intinya dengan penjelasan saya tadi tentang postingan IG dan Facebook sama, membuat judul yang menarik, menambahkan gambar atau video sama juga ini, ya, cuma platformnya aja yang berbeda. Kalau tadi IG dan Facebook, kalau ini untuk laman atau blog, ya. Nah, optimalisasi gambar ini perlu juga, karena kalau kita dapat foto dari fotografer yang menggunakan kamera DSLR, itu kan dia tinggi, ya. Kalau kita nggak resize dulu, kalau kita nggak kecilin dulu, itu lama akan dibukanya oleh para pengunjung. Kalau udah lama dibuka, orang bosan amat lama nungguin, akhirnya dia keluar tinggalkan website kita, seperti itu, ya. Tapi kalau dioptimalisasikan gambarnya, yang penting bagus untuk ukuran di handphone atau di PC, itu biasanya 100 mega, ya. Itu nanti akan lebih cepat munculnya gambarnya disertai teks-teksnya. Tapi kalau kegedean susah untuk dibuka. Tingkatkan kecepatan website. Nah, ini juga kalau Lola, ya, ini bicara ke tingkatkan kecepatan website, bicara teknis. Saya sendiri kalau untuk urusan seperti ini, waktu saya di Metro TV News, itu pokoknya yang karena saya konten support, nggak masuk ke tingkatkan kecepatan website. Tapi saya tahu bahwa kalau kita punya kelemahan lemot, ya, Lola, pada saat kita mengupload dan sebagainya, itu harus ditingkatkan kecepatan websitenya.
Tambah nomor 5, tambahkan tombol share medsos. Jadi kalau kita sudah membuat postingan di laman atau blog, nanti akan ada di bawahnya itu akan ada tombol-tombol medsos kita. Jadi begitu tombol medsos yang diklik akan langsung masuk ke Facebook kita, IG kita, ya. Itu akan meningkatkan pengunjung. Nah, nomor 6. Perhatikan panjang konten. Memang tidak ada ukuran, tidak ada batasan, ya, berapa panjangnya. Tapi kita sesuaikan masa lamanya orang membaca itu dengan panjangnya konten ini akan mempengaruhi. Kalau terlalu panjang, orang juga akan jadi bosan. Apalagi kalau pembahasannya bertele-tele, ya, akan ditinggalkan. Nomor 7, pastikan konten berkualitas dan solutif. Itu tadi yang saya contohkan yang di IG atau di Facebook, yang sifatnya misalnya tips dan trik dengan kata-kata itu, ya, atau cara membuat, nah, atau di mana bisa memperoleh obat apa gitu, itu berkualitas dan solutif, ya. Lanjut. Ini saya sedikit kasih pantun. Babe ke pasar nganternya, pulangnya beli kue putu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.